Halo semuanya, perkenalkan saya Kezia Leviona Dasari dengan NIM A12 2024 07268 dari kelompok A12 6301U. Di sini saya akan memaparkan materi dari minggu pertama sampai minggu ketujuh mengenai Customer Relationship Management pada mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari konsep dasar CRM. Apa sih CRM itu? CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis untuk menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat. Tujuan utamanya adalah get, keep, and grow pelanggan, yaitu mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan meningkatkan nilai dari setiap pelanggan. Contohnya seperti Nestle yang menggunakan CRM melalui website sahabat Nestle untuk membangun database pelanggan dan meningkatkan interaksi secara personal. CRM di sini juga penting karena pelanggan yang loyal akan lebih menguntungkan, membutuhkan biaya lebih sedikit dan membantu promosi secara alami. Jadi inti dari materi ini adalah bahwa CRM membantu meningkatkan loyalitas dan efisiensi bisnis melalui pengelolaan hubungan pelanggan berbasis data. Selanjutnya pada materi yang kedua yaitu memperdalam alasan mengapa perusahaan perlu menjalin hubungan. Untuk itu, perusahaan harus mengenali pelanggan pada setiap point of contact. Konsep mengenali di sini berarti kita harus melihat konsumen secara utuh sebagai satu konsumen, bukan hanya sebagai serangkaian transaksi tunggal. Ini melibatkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data pelanggan. Dengan mengenali pelanggan secara utuh, kita dapat menghitung lifetime value atau LTV mereka, yang merupakan ukuran terhadap segmen pelanggan di masa depan. Ini adalah landasan untuk memperlakukan mereka secara berbeda. Intinya, alasan mendasar adalah faktor ekonomi perusahaan yang menjalin hubungan baik pasti dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya pemasaran. Selanjutnya pada materi yang ketiga, kita akan membahas bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan proyek CRM. Kita ada 5 fase penting dalam implementasi CRM, yaitu yang pertama ada develop CRM strategi untuk menetapkan visi dan tujuan CRM. Yang kedua ada build CRM foundation untuk membentuk tim, struktur, dan manajemen proyek. Yang ketiga ada need specification and partner selection untuk menentukan kebutuhan teknologi dan memilih mitra kerja. Yang keempat adalah project implementation untuk melakukan uji coba, modifikasi, dan peluncuran sistem. Yang kelima ada performance evaluation untuk mengevaluasi hasil proyek, apakah sudah sesuai tujuan bisnis. Contohnya jika sebuah coffee shop kehilangan pelanggan karena data tidak terintegrasi, maka solusi CRM bisa dibuat dengan 5 tahapan tersebut untuk mengevaluasi data pelanggan dan meningkatkan retensi. Intinya, CRM harus diimplementasikan secara bertahap dan terukur supaya tujuan bisnis tercapai dengan efektif. Selanjutnya pada materi yang keempat, membahas pentingnya database dalam CRM. Ada 4 jenis CRM yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada CRM strategis yang berfokus pada retensi dan nilai pelanggan. Yang kedua adalah CRM operasional mengotomatisasi proses pemasaran dan penjualan. Yang ketiga adalah CRM analitis menggunakan data pelanggan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah CRM kolaboratif membagi data pelanggan dengan mitra bisnis. Basis data mendukung 4 bentuk CRM tersebut. Di sini kita juga akan menjelaskan masing-masing 4 jenis CRM tersebut, yaitu yang pertama, CRM strategis membutuhkan data tentang pasar, penawaran pasar, pelanggan, saluran, pesaing, kinerja, dan potensi untuk dapat mengidentifikasi pelanggan mana yang menjadi target untuk akuisisi, retensi, dan pengembangan pelanggan, dan ala yang ditawarkan kepada mereka. Yang kedua ada CRM kolaboratif, umumnya menggunakan data operasional dan analitis, sehingga mitra di saluran distribusi dapat menyelaraskan upaya mereka untuk melayani pelanggan akhir. Yang ketiga adalah CRM operasional, menggunakan data terkait pelanggan untuk membantu menjalankan bisnis sehari-hari. Yang keempat adalah CRM analitik, menggunakan data yang berhubungan dengan pelanggan untuk mendukung keputusan pemasaran, penjualan, dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diciptakan dan dari pelanggan. Database pelanggan adalah inti dari semua itu. Data harus diperbarui secara rutin, dihapus jika tidak aktif, dan dijaga keamanannya. Contohnya seperti Amazon yang meminta pelanggan memperbarui data setiap kali transaksi. Jadi inti dari materi ini adalah bahwa database merupakan pusat dari seluruh aktivitas CRM. Tanpa data yang valid, strategi CRM tidak akan berjalan optimal.
Materi yang kelima kita akan membahas Customer Portfolio Management atau CPM. Adalah proses di mana perusahaan mengelola dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai strategis mereka. Tujuannya adalah agar setiap kelompok pelanggan bisa menerima penawarannya sesuai sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan profit dan kinerja bisnis. Konsep ini menekankan bahwa setiap pelanggan memiliki nilai yang berbeda. Melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengidentifikasi karakteristik pelanggan, memperkirakan potensi penjualan, dan menentukan strategi pemasaran yang paling tepat. Beberapa langkah penting dalam CPM antara lain adalah mengidentifikasi bisnis dan pesaing, menentukan variabel segmentasi, menganalisis nilai tiap segmen, dan memilih target pasar yang akan dilayani. Sebagai contoh, Nestle membangun database pelanggan melalui situs Sahabat Nestle untuk menganalisis perilaku konsumennya. Sedangkan NatWest Bank di Inggris membagi pelanggan bisnis ke dalam 3 segmen berdasarkan ukuran, nilai seumur hidup, dan kelayakan kredit. Intinya dengan mengelola portofolio pelanggan seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan customer lifetime value atau nilai pelanggan seumur hidup dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efisien. Selanjutnya pada materi yang keenam kita akan membahas Customer Relationship Management dan Customer Experience. Customer Experience atau disingkat dengan CX merupakan persepsi dan perasaan pelanggan terhadap seluruh interaksi dan merek, mulai dari tahap kesadaran hingga layanan purna jual. Penelitian dari American Express menunjukkan bahwa 60% pelanggan bersedia membayar lebih mahal demi mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Karena itu, perusahaan perlu berfokus pada strategi pengalaman pelanggan yang terencana dengan baik. Ada 3 cara utama untuk meningkatkan customer experience. Yang pertama adalah memiliki visi yang jelas dan berorientasi pada pelanggan atau customer-centric vision. Yang kedua adalah membangun hubungan emosional melalui konten dan komunikasi yang relevan dengan kehidupan pelanggan. Dan ketiga, menampung feedback secara real time melalui survei, email, atau media sosial agar perusahaan tahu bagaimana meningkatkan layanannya. Customer experience dapat diukur melalui Net Promoter atau Promoter Score dan Customer Satisfaction Score. Sedangkan dalam sistem CRM, fitur seperti usability, flexibility, high performance, dan scalability berperan besar dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Intinya, dengan menerapkan CRM dan Customer Experience secara terpadu, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat keunggulan kompetitifnya. Terakhir, materi yang ketujuh kita akan membahas tentang membedakan pelanggan. Perusahaan harus memahami bahwa setiap pelanggan unik dan berbeda harus diperlakukan secara berbeda. Perbedaan utama ada di kebutuhan dan nilai mereka bagi perusahaan. Nilai ini diukur sebagai lifetime value atau LTV, yaitu nilai saat ini dari kontribusi finansial konsumen di masa depan. Model LTV membantu kita menentukan berapa biaya yang layak dikeluarkan untuk mengakuisisi atau mempertahankan pelanggan. Berdasarkan nilai, pelanggan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, Most Valuable Customer atau MVC. Pelanggan bernilai aktual tertinggi, strateginya pertahankan mereka. Yang kedua adalah Most Growable Customer atau MGC, pelanggan dengan potensi tinggi yang belum terrealisasi. Strateginya adalah kembangkan mereka melalui cross-selling. Yang ketiga ada Below Zeros atau BZ, pelanggan yang biayanya lebih besar dari pendapatan. Strateginya adalah dorong mereka menjadi break-even. Yang keempat adalah Migrators, pelanggan di antara tidak menguntungkan dan potensi rendah. Strateginya adalah pindahkan mereka menjadi MGC atau lepaskan. Intinya, dengan mengenali setiap pelanggan, perusahaan dapat menetapkan strategi yang tepat untuk menjaga, mengembangkan, atau mengarahkan pelanggan sesuai kontribusinya. Dari seluruh materi minggu pertama hingga minggu ketujuh, kita dapat menyimpulkan bahwa customer relationship management bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang strategi membangun hubungan yang kuat, personal, dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Melalui pemahaman data, segmentasi yang tepat, dan pengalaman pelanggan yang positif, perusahaan dapat menciptakan loyalitas jangka panjang serta meningkatkan nilai bisnis secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang Customer Relationship Management. Terima kasih.